Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, kembali lagi di video saya kali ini, video yang ke-5 dengan tema kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Celsius Samerlim dengan NIM 4524091079 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Universitas Bosowa angkatan 2024. Nah, saatnya teman-teman kita akan masuk ke dalam pembahasan. Nah, teman-teman, perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peran ilmu. Bahkan, perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu teman-teman. Hal-hal baru yang ditemukan pada suatu masa menjadi unsur penting bagi penemuan-penemuan lainnya di masa berikutnya. Demikianlah semuanya saling terkait. Oleh karena itu teman-teman, melihat sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Kondisi itulah yang kemudian mengalami percepatan atau bahkan radikalisasi yang tidak jarang berada di luar dugaan manusia itu sendiri. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini, teman-teman. Membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia, teman-teman. Satu hal yang tak sulit untuk disepakati bahwa hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi. Contohnya sektor ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, sosial dan budaya, komunikasi dan transportasi, pendidikan, seni, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya itu membutuhkan dan mendapat sentuhan teknologi, teman-teman. Bila di zaman purba, manusia prasejarah tercatat mempunyai benih ilmu di bidang astronomi. Kemudian mulai mengenal tulisan dan hitungan yang mengawali zaman sejarah. Lalu, pada zaman modern diidentikan dengan masa Renaissance sebagai masa bangkitnya kembali Eropa dari kegelapan. Maka zaman kontemporer sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi di berbagai bidang. Nah, teman-teman, satu hal lain yang menjadi karakter spesifik ilmu kontemporer dan dalam konteks ini ciri tersebut akan lebih dapat kita temukan secara relatif lebih mudah pada bidang-bidang sosial, yaitu bahwa ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Dalam hal inilah penyebutan wacana postmodernisme dalam bidang ilmu dan filsafat menjadi diskursus yang akan cukup banyak ditemukan. Nah, teman-teman, beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer yaitu yang pertama, santri, priai, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian Clifford Geertz yang dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java merupakan satu bahasan yang menarik penelitian serius Geertz tersebut kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologisasi keberagaman masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priai. Nah, arti penting karya Geertz, The Religion of Java adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antar struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan pengorganisasian dan perwujudan simbol-simbol.
Penelitian Clifford Geertz hingga kini mendapat perhatian dari para ilmuwan. Berbagai penelitian dilakukan untuk menguji, membuktikan, atau bahkan meruntuhkan tesis Geertz tentang kategorisasi keberagaman masyarakat Jawa itu. Penelitian Clifford Geertz yang kemudian mendapat banyak tantangan dari para pakar dan peneliti sesudahnya juga terjadi pada bidang-bidang ilmu lainnya. Pada pembahasan yang kedua adalah teknologi rekayasa genetika, teman-teman. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah di bidang rekayasa genetika berupa teknologi cloning. Teknologi ini pertama sekali dilakukan oleh Dr. Gurdon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Universitas Cambridge, Inggris pada tahun 1961. Nah, teman-teman, pada 32 tahun setelah itu, pada tahun 1993, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan. Hanya saja, semua cloning yang dihasilkan saat itu rusak. 4 tahun kemudian, tepatnya pada 23 Februari pada tahun 1997, Dr. Ian Wilmut dari Scotland Roslin Institute berhasil melakukan cloning, membelinya pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Setahun kemudian, para peneliti di Universitas Hawaii yang dipimpin oleh Dr. Teruhiko Wakayama berhasil melakukan cloning terhadap tikus hingga lebih dari 5 generasi. Di tahun 2000, Profesor Gerald Skatten dari Oregon Health Science University, Amerika, berhasil membuat kera cloning yang diberi nama Tetra. Teknik yang digunakan adalah pembagian embrio atau embryo splitting technique atau EST. Begitulah teknik rekayasa genetika berkembang dari waktu ke waktu, teman-teman. Dan setelah berbagai keberhasilan teknik cloning yang telah pernah dilakukan, para ahli malah lebih berencana menerapkan teknik cloning pada manusia. Dari ide inilah, wacana cloning menjadi sesuatu yang semakin kontroversial. Nah, teman-teman, pada pembahasan kita yang ketiga kali ini ialah tentang teknologi informasi. Nah, pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tabungan vakum dan elektromagnetik Hall dan bukan tombol-tombol elektronis. Komputer telah mengubah wajah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Pada awalnya, komputer dikenal sebagai otak elektronis yang mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Komputer berevolusi ilmu matematika melalui kemampuannya memperluas jangkauan otak perhitungannya, seperti mobil dan pesawat yang mampu memperjauh jarak yang ditempuh. Demikianlah teknologi komputer terus berkembang dan melahirkan inovasi. Hampir tiap tahun perusahaan-perusahaan komputer internasional mengeluarkan model komputer terbaru mereka dengan berbagai fitur dan keistimewaan serta perbaikan-perbaikan terhadap generasi-generasi sebelumnya. Begitulah internet pun terus dikembangkan hingga saat ini, teman-teman, dengan berbagai fasilitas yang terdapat di dalamnya seperti email, chatting, download file dari berbagai situs, dan lain-lain lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, pada pembahasan kita yang keempat kali ini adalah teori partikel elementer. Mengamati perkembangan ilmu diantaranya juga bisa dilakukan dengan melihat temuan-temuan para ilmuwan di berbagai bidang. Satu contoh misalnya tentang teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus, filosof Yunani, menemukan
bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil, ini disebut atom. Atom adalah kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Ilmu pun berkembang dan sejumlah percobaan dilakukan dan teori-teori baru bermunculan. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel kecil. Nah teman-teman, setiap kali lahir teori fisika atom akan muncul serangkaian percobaan yang di kemudian hari bisa menghasilkan teori baru. Teori baru tersebut bisa jadi menentang teori yang lama seperti yang terjadi setelah Demokritus, namun bisa juga bersifat menguatkan. Nah, pada pembahasan selanjutnya adalah kemajuan sains dan teknologi di bidang-bidang lain. Sebagaimana dikemukakan pada sebelumnya, di zaman kontemporer ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapat sentuhan efek kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Bukan hanya dalam bidang teknologi rekayasa genetika, teknologi informasi dalam bentuk kecanggihan komputer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Ilmu dan penemuan-penemuan yang menjadi ciri utama perkembangan ilmu itu memang berkembang sangat cepat. Untuk mendapatkan gambaran sepintas tentang betapa perkembangan ilmu itu berjalan cepat, dapat kita lihat misalnya dengan tabel berikut. Tidak jarang kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini membuat banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya, dan banyak pula yang telah merasakan langsung akibatnya bagi kehidupan mereka, baik kehidupan material maupun spiritual. Sekian video penjelasan dari saya tentang kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.